Singkong umur 7 bulan kasih dop star. Dari umur 6 bulan karena telat baru kenal dop star. Lagi membudidayakan bibit juga. Mantap ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian, khususnya mitra petani SAS. Pada kali ini kami akan menjabarkan dan menjelaskan tentang bagaimana karakteristik dari kedua tanaman, baik itu jagung maupun tanaman singkong atau ubi kayu. Dan akan menjadi menarik ketika kita membahas kedua komoditi tanaman ini, mengingat keduanya sama-sama tanaman yang sangat responsif terhadap perlakuan pemberian asupan pupuk maupun nutrisi. Karena itu dengan penjelasan kami nantinya teman-teman bisa lebih merasa mudah untuk memahami kedua jenis tanaman ini, terutama bagaimana kecepatan responnya terhadap pemberian nutrisi khususnya yang diaplikasikan melalui daun. Sebagaimana yang sering saya jelaskan bahwa jagung maupun singkong yang sifatnya sangat-sangat rakus terhadap serapan unsur hara, tapi ada perbedaan dalam hal karakter untuk mendapatkan asupan nutrisi ataupun pupuk tersebut, di mana kedua karakter ini sangat bertolak belakang. Karena kalau jagung itu sifatnya rakus tapi manja, maunya makannya banyak tapi harus disuapin. Sedangkan singkong sebaliknya, dia rakus tapi ngabis-ngabisin, tidak menyisakan untuk siapapun. Jadi kalau kedua jenis komoditi ini diibaratkan sebagai kita, di mana jagung maunya porsi makannya 3 piring, tapi kalau hanya diletakkan di meja dia tidak akan mau makan kecuali kita suapin. Lah berbeda dengan singkong, porsi makannya juga 3 piring, tapi jangankan minta suapin, makanannya sudah diumpetin di atas loteng, enggak dipanjat saja, itu sudah syukur alhamdulillah. Maka itu nanti sahabat dan rekan tani bisa membuktikan di lapangan, terutama bagi teman-teman yang mempunyai salah satu atau bahkan kedua jenis tanaman tersebut. Kalau untuk teman-teman yang biasa nanam singkong, saya yakin secara umum masih gamang atau bahkan sedikit heran apabila kita melakukan aplikasi pupuk ataupun nutrisi melalui penyemprotan. Mengingat para petani singkong ini kan rata-rata sifatnya praktis dan tidak ribet serta tidak jelimet, terutama dalam hal perawatan tanaman. Bisa jadi karena mungkin waktunya tidak sempat karena sambil kerja, atau lahannya terlalu luas, atau bisa jadi karena memang potensi di daerahnya itu menghendaki untuk produksi ubi kayu ataupun singkong. Karena pada umumnya lahan-lahan yang sudah ditanami singkong atau ubi kayu ini dalam tempo 2-3 musim berikutnya, kandungan unsur haranya itu akan sangat terkuras. Mengingat untuk proses pembesaran singkong atau ubi kayu tadi membutuhkan unsur hara yang sangat-sangat luar biasa besar, yang bahkan gulma atau rumput-rumputan di sekitarnya saja tidak kebagian makanan. Maka apabila kita melihat dan mengamati kondisi lahan yang ditanami ubi kayu, apalagi tanaman ubi kayu tadi sudah meninggi atau besar, di permukaan tanahnya itu relatif bersih, dalam arti jarang sekali bisa tumbuh rumput-rumputan. Bahkan salah satu jenis tanaman yang bisa bersaing dengan gulma berbahaya layaknya ilalang itu ya hanya ubi kayu atau singkong. Karena pada umumnya tumbuhan ataupun tanaman di sekitar singkong itu tidak bisa menang bersaing untuk melawan singkong itu sendiri.
Hal itu dikarenakan memang karakter singkong yang betul-betul rakus beneran, sehingga tidak menyisakan hara atau makanan bagi vegetasi atau tumbuhan di sekitarnya. Bagi sahabat dan rekan tani sekalian, bila kita sudah menanam ubi kayu secara terus-menerus di lahan yang sama, maka di periode kedua atau ketiga alangkah baiknya kita tambahkan bahan organik, terutama sekali adalah pupuk kandang, untuk kembali merefresh atau merecovery lahan budidaya kita, sehingga nantinya apapun yang kita tanam masih bisa tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa mengeluarkan biaya, terutama dalam hal pemupukan yang cukup besar. Maka itu pada video kali ini saya akan lebih banyak menyarankan ke teman-teman sekalian bahwa untuk bisa mengurangi tingkat serapan hara oleh tanaman singkong dari tanah, maka alangkah lebih baiknya kita juga menambahkan nutrisi ataupun pupuk melalui daun. Dan kenyataannya ubi kayu itu dengan disemprot nutrisi dari daun itu responnya luar biasa. Nggak sampai seminggu itu sudah menunjukkan gejala yang begitu semeringah, yang ditandai dengan percepatan pertumbuhan daun-daun muda, kemudian daun-daunnya lebih terkesan sehat dan mengkilat. Selain itu akan berpengaruh pesat pada proses percepatan pembesaran umbi. Ya, nanti kalau teman-teman ingin buktikan, coba saja sekali-sekali tanaman ubi kita itu disemprot dengan nutrisi, apalagi seperti pengalaman kita yang real di lapangan, aplikasi nutrisi SAS dari merek Salmar, kemudian keman daun dan keman buah, selanjutnya Dopstar, dan sesekali dengan menggunakan Big Joss dosis rendah, insya Allah akan terjadi proses percepatan pembesaran umbi yang bahkan bisa mengurangi usia panen tanaman singkong itu sendiri sampai 2 bulan. Jadi kalau misalnya umur tanaman singkong untuk bisa dipanen rata-rata 9 bulan, insya Allah kita masih bisa panen di usia 7 bulan lebih sedikit. Dan alhamdulillahnya kondisi umbinya juga setara dengan umbi singkong yang sudah berusia 9 bulan. Jadi buat sahabat dan rekan tani, sebetulnya untuk berbudidaya tanaman singkong ini cukup mudah. Bahkan kita dari SAS melakukan trial ataupun uji coba pengaplikasian nutrisi SAS di tanaman ubi dengan interval 1 bulan sekali, di mana pada pasca aplikasi nutrisi SAS yang keempat atau kisaran umur 5 bulanan, karena aplikasi pertama kita kan di usia sekitar 1,5 bulan, tanaman ubi kayu atau singkongnya menunjukkan performa yang luar biasa, terutama dalam hal proses percepatan pembesaran umbi. Hanya saja nanti teman-teman jangan kaget atau heran karena dengan aplikasi nutrisi SAS tidak direspon tanaman singkong dengan pembesaran dan perpanjangan batang tanaman. Justru tanaman singkong akan terlihat kerdil karena batangnya pendek dan semakin ke ujung semakin kecil atau meruncing, sedangkan daun-daunnya semakin menyempit seperti kekurangan gizi atau kekurangan pupuk maupun unsur hara. Awalnya kita juga malu dengan performa tanaman yang kalah dari tetangga-tetangganya yang nampak batangnya jagur, subur, daun-daunnya mengkilat, sehat, kemudian ukuran batangnya besar dan tinggi. Dibanding lahan yang kita trial itu tidak ada setengah kalinya dari kebagusan batang tanaman ubi kayu atau singkong di sebelahnya. Pada akhirnya kita mencari kemana larinya nutrisi yang kita semprotkan ke tanaman singkong tadi. Namun kami juga melihat dan menemukan bahwa di seputaran perakaran tanaman ubi kayu atau singkong tadi yang sudah menunjukkan gejala retak-retak pada tanah di seputaran perakaran ubi atau singkong kita itu di usia 4 bulanan. Karena rasa penasaran tadi, akhirnya kita coba untuk menggali atau mengkorek terutama di bagian dekat dengan pangkal batang, dan alhamdulillah kita menemukan bahwa umbi singkong dengan penerapan produk SAS itu hampir 2 kali lipat ukuran panjang dan besarnya,
bila dibanding dengan umbi singkong tanaman sebelah yang tidak menggunakan nutrisi SAS. Jadi di situ jawabannya, sehingga nanti sahabat dan rekan tani jangan terkejut dan jangan kaget bila performa tanaman ubi atau singkongnya itu tidak lebih baik dari tetangga. Yang penting kondisi umbi singkongnya itu mempunyai kualitas dan kuantitas yang cukup luar biasa bagus, sehingga bisa mendongkrak produktivitas tanaman singkong kita dari hasil panennya. Jadi saran kami untuk tanaman singkong tadi, kita mulai aplikasi dari umur 1,5 bulan dengan menggunakan Salmar dosis 25 cc yang ditambahkan dengan keman andalan daun dosis 50 cc dan Dopstar dosis 50 cc per tangki. Kemudian kita ulangi dengan interval waktu 1 bulan, dan alhamdulillah ini cukup hemat karena memang dengan aplikasi nutrisi SAS tadi sangat-sangat bisa mengurangi penggunaan pupuk tabur hingga mencapai 60%. Nah, ini kan suatu terobosan ataupun solusi yang terbaik yang diberikan SAS, terutama di tengah-tengah kondisi harga pupuk yang begitu luar biasa melonjak, sehingga memberikan solusi kepada kita untuk tetap bisa menanam singkong dengan kondisi pupuk tabur yang lebih hemat dengan penambahan nutrisi SAS yang disemprotkan melalui daun. Nah, inilah jadinya dari tadi saya KCC banyak ngomong, pada akhirnya lupa durasi waktu, sehingga pada kesempatan kali ini kita hanya bisa membahas tentang ubi kayu ataupun singkong. Namun insya Allah kedepannya kita akan lanjutkan membahas tentang tanaman jagung. Intinya baik jagung maupun ubi kayu atau singkong memang sangat-sangat respon terhadap aplikasi atau pemberian nutrisi maupun pupuk melalui daun. Namun setidaknya sahabat dan rekan tani jadi paham bahwa kedua tanaman baik jagung maupun ubi kayu atau singkong ini memang sangat-sangat luar biasa respon dan rakus terhadap aplikasi nutrisi, dan respon yang luar biasa yang ditunjukkan dari kecepatan perubahan tumbuh dan berkembangnya tanaman apabila kita mau untuk mengaplikasikan pupuk atau nutrisi melalui daun, khususnya produk-produk SAS yang banyak mengandung unsur-unsur hara siap saji yang bisa segera dimanfaatkan oleh tanaman baik singkong maupun jagung. Jadi demikian sahabat dan rekan tani sekalian, semoga dengan obrolan kita saat ini, meskipun dengan suasana yang sedikit KCC atau kakean cocot, tapi saya pribadi berharap semoga bisa bermanfaat adanya. Saya Budiarto dari Stabat Langkat, Sumatera Utara, bersama SAS Jayalah Petani Indonesia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.